Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat serta salam berbudaya hukum bagi kita semua. Pagi hari ini kita coba akan berbicara mengenai tema kita dalam mata kuliah filsafat hukum bagi kita semua yang pada hari ini insya Allah akan kita bahas mengenai subtema kita, yaitu hukum dan keseimbangan kehidupan. Karena naif kalau kita bicara mengenai hukum tanpa melihat adanya keseimbangan kehidupan. Karena sejatinya hidup kita ini tidak lepas bagaimana caranya kita menciptakan suatu keseimbangan kehidupan dalam diri kita. Jika kehidupan kita terjadi kekacauan atau taruhlah chaos, keadaan chaos, maka segala tujuan kita, baik kita bertujuan ingin menciptakan kehidupan bernegara yang benar, seimbang, dan apalagi untuk menciptakan nilai keadilan, itu sangatlah tidak mungkin, teman-teman. Nah, inilah teman-teman kalau mau belajar filsafat hukum, ini sebuah buku yang menurut saya paling tepat untuk kalian semua. Judul bukunya Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum dari Prof. Lili Rasjidi dan Lisa Sonia Rasjidi. Ini mudah atau mungkin untuk kita belajar mengenai filsafat dan teori hukum ini, subtemanya, bahasan-bahasannya itu sangatlah mudah untuk kita cerna. Nah, kalau yang mau membahas lebih lanjut atau tertarik dengan filsafat atau filsafat hukum, filsafat ilmu, banyak sekali buku. Ini ada karangan Aloysius Jedinora mengenai beberapa biografi dari filsuf-filsuf terdahulu zaman Yunani kuno. Ada Aristoteles, Socrates, Plato, yang tidak pernah asing di telinga kita kalau kita bicara mengenai filsafat. Kemudian ada juga buku bagus, Filsafat Ilmu. Nah, ini komparasi antara filsafat ilmu Islam dan filsafat Barat. Berapa pandangan dari filsafat Barat, pengarang oleh Dr. Hambali. Kemudian kalau kita mau kaji lagi mengenai filsafat Jawa, ya ada bukunya Bu Sri Hartini, ada di koleksi saya. Oke, kita kembali mengenai pembahasan kita di awal tadi, hukum dan keseimbangan kehidupan. Kira-kira teman-teman kalau kita belajar hukum, kemudian nanti di strata 1 kan kita berupaya untuk mencetak para pakar-pakar hukum nantinya, seperti kalian di sini nanti akan menjadi seorang pakar hukum nantinya kita. Pakar hukum ini kan nantinya diharapkan kita semua sebagai pakar itu melaksanakan suatu norma yang dibentuk oleh konsensus dalam masyarakat kita sendiri. Norma itu disepakati, kemudian ditentukan dan dibentuk, dirumuskan. Kalau lebih konkretnya ya dalam bentuk norma hukum, segala aturan dirumuskan secara normatif, ya, sebagai norma hukum. Kemudian diterapkan oleh para pakar ini nanti sebagai oknum-oknum pengawas terhadap jalannya norma yang telah disepakati tersebut. Namun teman-teman, tujuan diberikannya atau dibentuknya suatu norma hukum itu tidak lain untuk tadi, kaitannya adalah untuk kembali lagi kepada kehidupan kita. Manfaatnya apa? Manfaat dari hukum dibentuk itu untuk apa? Hukum dibentuk dengan susah payah. Kita coba lihat tuh bagaimana dewan kita, para pakar membuat hukum, ya, membuat undang-undang itu merumuskan dengan susah payah, ya, hingga berlama-lama kadang, ya kan, itu kalau tidak memiliki dampak efektif yang
baik untuk kehidupan masyarakat, tentunya semua upaya yang dilakukan tersebut tidak memiliki nilai sama sekali. Itulah teman-teman. Lalu fungsinya apa? Norma hukum itu dibentuk ya agar memiliki efek bagi kehidupan kita, yaitu apa? Tadi, menciptakan keseimbangan kehidupan. Karena keseimbangan kehidupan ini adalah hal yang utama yang harus kita cari. Nah, kembali kita masih ingat kata-kata mutiara dari Thomas Hobbes, ya, pakar kita di dahulu. Beliau berkata bahwa manusia itu adalah homo homini locus, ya, punya kerakusan tersendiri yang dalam ya menyampaikan kehidupannya itu sering menghalalkan segala cara, ya kan gitu, punya kepentingan masing-masing. Untuk mencapai kepentingan masing-masing tersebut, dia halalkan segala cara. Makanya itu menjadi dasar awalnya mengapa ya hukum ini harus kita bentuk, masyarakat membentuk suatu hukum. Karena untuk apa? Untuk memberikan keseimbangan masyarakat tadi, karena adanya kepentingan dalam mewujudkan kepentingan masing-masing individu. Ya, kalau kita bicara Pancasila, ya, belajar pendidikan Pancasila itu kan saya sering sampaikan tuh, kita punya namanya egoisme etis. Saya katakan bahwa kebenaran atau pandangan terhadap kebenaran itu masing-masing orang itu selalu berbeda-beda. Maka dari itulah munculnya konflik utama, atau pertama kali konflik itu bisa muncul ya dari hal tersebut. Rumusan teori oleh Thomas Hobbes ya tadi ya, itu yang mendasari awal kita berpikir bahwa ternyata dalam kehidupan ini selalu ada kepentingan, yang dalam mewujudkan kepentingan itu manusia seringkali bersifat rakus. Itulah awal dari permasalahan rusaknya kehidupan atau keseimbangan kehidupan kita. Lalu sampai jauh ke sini manusia membentuk suatu norma hukum itu tadi untuk kepentingan yang disampaikan Thomas Hobbes tadi. Ya, kemudian kita coba ingat juga, teman-teman tahu mengenai Roscoe tentang teorinya law as a tool of social engineering. Peran hukum ya sebagai tool of social engineering, ya sebagai alat perekayasa atau pembaruan kehidupan sosial. Fungsi hukum di sini ya harus kita tempatkan dalam hal dia mampu menciptakan. Di sini tool of social engineering ini alat yang mampu menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat luas, jangkauannya masyarakat yang luas. Apalagi kita dalam suatu organisasi yang resmi negara ini, katakanlah dulu Aristoteles berkata bahwa negara yang baik itu adalah negara hukum. Nah, makanya dari hal tersebut kita ambil konsep pada pasal 1 konstitusi kita, ya tepatnya di ayat 3 bicara bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya apa? Kalau kita negara ini sudah memilih bahwa negara hukum, jadikan garis untuk bagaimana mengelola negara ini secara baik, tujuan-tujuan negaranya ingin dicapai, berarti dia gunakan instrumen alat yang namanya hukum. Ini linear sekali dengan pemikiran Roscoe tadi yang berbicara bahwa law as a tool of social engineering, alat pembaruan sosial masyarakat, alat yang dikerjakan atau ditempatkan pada masyarakat untuk merubah masyarakat menjadi apa? Tentunya menjadi lebih baik sesuai apa yang ingin dicapai dalam masyarakat, harapan apa yang ingin dibentuk dalam masyarakat. Dengan hukumlah yang saya sendiri
sangat setuju dengan hukum ini bisa membatasi manusia-manusia ini untuk memperoleh hak, ya. Namun di sisi lain tetap memberikan kewajiban kepada manusia lain, rakyat lain, warga lain. Nah, inilah tujuannya dibentuknya hukum. Kita mengingat juga Gustav Redbrook bicara. Nah, ini kalau kita orang hukum selalu nih ingat teori Gustav Redbrook, ya, kemudian terhadap nilai dasar hukumnya, ya, mengenai satu, kepastian. Kita bicara hukum itu selalu inginkan kepastian. Kepastian apa? Kepastian semua tindakan sebagai takaran bagi diri kita melakukan suatu perbuatan. Bahaya tidak kira-kira kalau kita tidak punya takaran? Orang semau gue, ya, semaunya sendiri untuk mengambil haknya tadi, dia semaunya diri merampas, bahkan sampai merampas hak-hak orang lain. Nah, bagaimana bayangkan para elit politik yang seperti itu berarti dia tidak belajar mengenai hukum yang baik terhadap nilai dasar hukum tadi. Yang pertama, kepastian hukum oleh Gustav Redbrook. Belum pernah membaca mungkin. Kalau kalian saya yakin sudah paham mengenai nilai dasar hukum. Yang kedua, selain kepastian hukum, dia harus bisa memberikan kemanfaatan hukum. Nah, kemanfaatan hukum ini saya sangat setuju. Walaupun ada kepastian, apalagi kita bicara positivistik, ya, norma hukum yang dirumuskan orang positivis kan begitu. Semua takaran itu harus dikonsepkan dalam sebuah norma yang tertulis, biasanya begitu. Walaupun punya aturan lengkap, rigid kaku, kemudian dibentuknya kompleks, ya, undang-undang law inputnya itu kompleks, undang-undangnya ya dalam bentuk kitabnya itu kompleks, namun ternyata undang-undang tersebut merupakan untaian, hanya sebatas untaian kata-kata dalam pasal-pasal saja. Itu tidak punya makna sama sekali. Dikatakan aturan tersebut memiliki makna yang baik ya kalau dia punya kemanfaatan. Di sini ada nilai kemanfaatan hukum. Nilai yang kedua oleh Gustav Redbrook. Upaya membentuk aturan itu, takaran, aturan, rule dalam masyarakat itu memudahkan untuk hidup, ya, kemudian dia bisa mendapatkan atau memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Ngapain kita bersusah payah merumuskan suatu norma hukum, ya, berdiskusi habis-habisan membahas bentuk undang-undang, namun undang-undang tersebut tidak punya manfaat dalam kehidupan kita, tidak bisa mengatasi semua konflik, tidak bisa mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ingat, ini bahaya. Nanti kalian ketika menjadi seorang legislator, ingat ini pesan saya ini, jangan hanya membentuk hukum sebagai sebuah aktivitas rutinitas, namun lupa, ya, substansi yang dibutuhkan dalam masyarakat itu tidak terpenuhi. Tujuannya tidak untuk menyelesaikan konflik atau memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Itu adalah sesuatu yang salah. Kemudian kita ingat lagi nilai dasar hukum yang ketiga adalah keadilan. Kalau kita belajar filsafat itu selalu belajar mengenai hal-hal yang sifatnya filosofis seperti ini. Keadilan. Tengok pada diri masing-masing. Siapa yang masih belum bisa berlaku adil? Coba pikirkan, sudahkah kalian adil? Saya yakin di sisi lain kita berpikir kita masih belum dapat berlaku adil dalam hal tertentu. Lainlah, keadilan itu memang suatu cita-cita yang harus, kalau kita membentuk suatu hukum pun kan ada nilai-nilai, nilai-nilai harus kita masukkan. Nilai kayak filosofisnya apa, ya, keadilan, kemanfaatan, kemudian sosialnya apa, ini sosiologisnya seperti apa, kajian sosiologisnya seperti apa, kemudian kajian yuridisnya, itu hal yang wajar dalam membentuk suatu norma hukum. Nah, itu nilai dasar hukum yang kalian sudah paham sekali mengenai 3 nilai dasar
Gustav Freiburg tersebut. Kemudian berkaitan keseimbangan kehidupan tadi, kalau saya setuju teorinya Jeremy Bentham bahwa rumusan, aturan, apalagi kita kehidupan bernegara, kemudian kita sudah berkiblat pada negara hukum, tentunya negara ini harus bisa menciptakan kesejahteraan, ya. Tujuan utama itu kesejahteraan itu harus diciptakan. Welfare state, negara kesejahteraan. Negara supaya dibentuk, ya, negara dibentuk untuk membatasi kedaulatannya. Kemudian negara itu dalam pengelolaan dibentuklah suatu pemerintahan yang diberikan mandat. Nah, ini harus konsepsinya harus dibenarkan ini kita. Para elit juga harus lihat video ini nih untuk belajar bersama dengan kita. Konsepsinya yang benar begini. Elit di sana, pejabat-pejabat yang sedang memerintah diberikan mandat dari masyarakat. Ini kita perlu cermat. Mandatnya itu masyarakat yang memberikan, rakyatnya yang memberikan. Coba tengok dalam ilmu negara. Saya sering sampaikan bahwa ada paktum unionis, sebelum itu ada paktum subjeksionis, bahwa rakyat-rakyat ini ada kesepakatan membentuk suatu negara. Nah, ya kan konsepnya begitu. Kesepakatan itu diberikan karena rakyat ini sudah tidak mau loh berusaha payah, artinya sudah tidak sempat. Ada yang petani tidak sempat memikirkan bagaimana harga terbaik untuk pangan misalnya, harga terbaik untuk tarif dasar listrik, atau mungkin untuk bagaimana menciptakan lapangan usaha yang baik. Itu para petani sudah tidak mau memikirkan, makanya kita berikan sebagian haknya kepada para pemimpin. Ini kan begitu. Silahkan berpikir, saya kirimkan kalian ke sana di atas para elit itu untuk berpikir keras bagaimana mencukupi kehidupan kita. Ya, kemudian para guru sudah sibuk nih mendidik para muridnya, makanya dia berikan sebagian haknya, ya, kepada para elit pejabat di sana untuk berpikir keras terhadap kehidupan kita. Pekerja kantoran sudah tidak ada lagi, dia harus datang jam 8 sampai jam 5. Mana mungkin dia sempat berpikir mengenai bagaimana negara ini dikelola, bagaimana untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang diharapkan masyarakat. Itu sudah tidak sempat lagi. Makanya mereka sebagai para pejabat yang kita kirim, ingat kita kirim, yang berpikir keras, fasilitasnya itu ya tidak usah terlalu diberikan secara penuh-penuh. Kita yang memberikan, melayani mereka yang melayani diri kita. Itu konsep yang benar, karena kita memberikan sebagian wewenang kita, hak kita kepada mereka. Nah, kembali lagi, welfare state harus dibentuk. Negara kesejahteraan. Negara ini, organisasi ini secara formil dibentuk percuma, tidak bisa mencukupi segala bentuk kebutuhan yang ada atau yang diinginkan oleh rakyatnya. Itu nasihatnya Jeremy Bentham ini merujuk, atau negara kesejahteraan ini merujuk pada Immanuel Kant. Ada Immanuel Kant kan materinya utilitarianism. Coba kaji, cari tahu bagaimana konsep utilitarianism. Paham yang menyampaikan bahwa semua itu, atau hukum ataupun negara ini harus bisa menciptakan kemanfaatan. Utilitarianism, manfaat. Nah, itulah peran hukum dan keseimbangan kehidupan. Bahwa kesimpulannya teman-teman semua, kita sebagai orang hukum, ya, kita banyak berdiskusi tentang hukum, percuma kalau tidak bisa menciptakan suatu keseimbangan kehidupan dalam diri kita. Nah, ini ada suara sayur-sayur ya. Ini tidak, beliau tidak sempat memberikan hak, memberikan penjual sayur ini tidak sempat berpikir bagaimana mengelola negara. Makanya diberikan haknya kepada para pejabat, ya, untuk memikirkan kehidupan masyarakat. Begitu kita sambung dalam kuliah berikutnya atau pembahasan materi berikutnya. Selalu jaga kesehatan, kemudian jangan lupa berdoa, ya,
Dan ini kita masih diuji dengan virus corona, tapi kita tetap harus semangat dalam belajar hukum, kemudian selalu semangat untuk mengupayakan kemanfaatan diri kita dalam kehidupan, dan ingat peran kita dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.